Oke. Pertanyaannya. Nya, udahlah. Kalau ada yang nanya, nya aku maki ya gitu. Bagus ini pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan sama orang. Oh iya. Beneran, aku baru sekali ditanyain ini sama orang. Udah, Om Prim. Udah, tackle kapanpun. Mulai ya. iya so. Aduh, aku teh deg-degan. Tarik nafas. Api-api teh ngali urang mah. Oke. Siap. 1, 2, 3 action. Nah, balik lagi ke channelnya Indonesia Tanpa Stigma ya. Hari ini bareng saya Silpi dan hari ini kita akan berbincang, ngobrol santai sama Teh Ayu. Teh Ayu. Harus rame. Nanti kasih backsound. Oke, sebelumnya kita izin dulu untuk buka masker karena sebelum podcast ini dimulai kita udah menjalankan protokol kesehatan COVID ya. Siap. Kita buka aja biar ngobrolnya lebih enak. Aduh, kelihatan aslinya. Bisa ada pinjol. Ya. Dan Teh Ayu bersinar. Sering gitu ya. Sering. Ya. Halo Teh Ayu, apa kabar? Baik, Silpi. Pakai P. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Iya. Teh Ayu, kalau boleh tahu sekarang kegiatannya apa sih? Kegiatannya apa? Waduh, 2 hari nih. Kegiatannya banyak. Yang pasti dilakukan setiap hari itu mengurus negara rumah tangga maksudnya. Mengurus negara rumah tangga. Apa ya namanya? Ya jadi ibu rumah tangga di rumah dengan segala kesibukan apa namanya? Saya semenjak corona jadi jago masak. Karena mau nggak mau. Karena kalau jajan miskin nanti. Terus udah gitu selain memang ibu rumah tangga, saya juga aktif di Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Per November tahun lalu dipercaya oleh anggota di Indonesia, anggotanya IP ada di Indonesia, itu menjadi koordinator nasional. Betul. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, IP adalah Ikatan Perempuan Positif Indonesia, jaringan nasional perempuan yang hidup dengan HIV dan terdampak HIV. Itu ada di mana aja Teh? Ada di 28 provinsi, nggak hafal. Nanti lihat di bawah ini lah. Nanti ada webnya. Bisa nanti ke www.ip.or.id atau sosial media kita @ip_Indonesia, Facebook juga IP Indonesia. Gitu. Nanti ada banyak informasi soal apa yang IP lakukan di sana. Terus apalagi ya, selain beraktivitas dengan teman-teman perempuan HIV, saya punya mengelola warung kopi, kedai kopi di Bandung, di Jalan Veteran nomor 2 bersama suami. Nama kedainya tuh? Namanya Cozy Coffee Veteran. Karena Cozy Coffee kan franchise. Cozy teh artinya apa ya? Cozy itu dari bahasa Inggris cozy, nyaman gitu. Tapi disundain jadi cozy gitu, pakai K. Di Indonesiain gitu. Di Jalan Veteran. Di Jalan Veteran. Tapi Cozy itu sebenarnya franchise. Jadi kalau di Bandung tuh ada banyak. Nah, salah satu cabangnya itu kami punya franchise-nya. Gitu. Jadi kita punya kelola warung kopi, sama satu lagi aku karena salah satu channeling untuk kesehatan mentalnya pakai art. Jadi aku senang banget gambar sama pabalatak lah, bikin gitu, bikin aksesoris, bikin segala macam di tempat kopi. Iya, di samping tempat kopi kita aku punya ada artwork space gitu. Gitu. Jadi kehidupan rumah tangga jalan, aktivisme sosial jalan, cuan jalan,
buat diri sendiri jalan. Gitu. Penting sehatnya tehnya. Jadi kudu balance. Kudu balance gitu. ya. Jadi itu cukup sibuk sih. Gitu, makanya senang banget bisa datang ke studio yang keren ini. Keren banget studionya. Berwarna. Kayak di TK-nya. enggak, tapi keren sih studio. Emang studio. Emang studio. Mantep. Ya. Terima kasih juga sudah diundang. Tadi kan ada di organisasi IPI, Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Berarti positifnya itu positif HIV ya. Oke. Hobi Teh Ayu apa sih Teh? Wah, hobi aku banyak banget sebenarnya. Tapi aku seneng banget nonton film. Seneng banget aku Korea nonton film. Enggak. Enggak. Jadi aku nggak nonton Korea bukan karena tidak suka Korea, tapi takut kecanduan. Iya bener. Karena aku suka banget film. Aku suka banget film, tapi aku suka banget nonton science fiction biasanya. Science fiction, film-film yang ngomongin soal paradoks, soal ruang dan waktu, soal alienism yang kayak gitu-gitu aku suka banget. Yang science fiction, film-film alien, apa namanya? The End of the Day. Yang kayak gitu-gitu aku seneng. Film-film yang thriller aku seneng, tapi bukan horor ya. Iya. Aku seneng banget nonton film sama aku seneng banget karaoke. Jadi karena corona karaokena nyalain laptop pakai -1 teriak-teriak sendiri di rumah. Teh pakai mic yang ada speakernya Teh. Nggak boleh beli sama suami saya, katanya berisik. Jadi aku nggak usah pakai mic ini kenceng gitu. Yaudah Teh, Audionya. karaoke-nya di ruang podcast kita aja. Jangan, nanti disawer aku jadi enak. Amin nyawer. Gitu. Jadi hobinya itu apa namanya? Suka banget nonton film sama karaoke. Gitu. Oke. Terus kan saya sempat baca nih Teh di beberapa artikel. Wah, kepo ya. Nah, Teh Ayu ini Netizen. iya salah satu netizen, tapi nggak barbar. Teh Ayu ini salah satu orang yang terbuka ke publik tentang status Teteh. Ya, Ya. betul sekali. Boleh tahu nggak sih Teh, apa yang bikin Teteh berani dan berpikir buat udahlah gitu? Oke. Udahlah, Pertanyaannya. Ya, udahlah. Kalau ada yang nanya, aku maki ya gitu. Bagus ini. Ini pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan sama orang. Oh iya. Beneran, aku baru sekali ditanyain ini sama orang. Kenapa memutuskan untuk terbuka? Awalnya emang nggak kepikiran. Maksudnya apa sih konsep keterbukaan Teh gitu? Taunya kan oke, aku tahu bahwa aku terdiagnosa HIV. Aku mengalami fase yang sama seperti yang dirasakan oleh teman-teman yang kena HIV gitu ya, bingung, pusing, ya mati atau tidak ya gitu ya, atau apa yang terjadi setelah ini gitu. Tapi salah satu yang waktu itu pengen selalu aku lakukan adalah aku pengen pisan curhat. Aku pengen cerita sama semua orang yang aku temuin, rasanya kayak gitu. Tapi tertahan kan, kayak nanti kalau aku cerita Teh Sisil Teh kumaha ya ke aku Teh gitu kan. Kebayang kan? Jadi kayak tapi akhirnya ke keluarga gitu Teh. Iya, termasuk ke keluarga. Jadi keluarga itu juga gak berani awal gitu. mulanya sebenarnya karena rasa ingin bercerita pada orang. Karena kan kita makhluk sosial, kita Teh kan senang ceritaan gitu ya, dan saat kita dalam kondisi sulit seperti salah satunya mengetahui bahwa kita HIV, kita butuh orang lain untuk supaya kita tidak merasa sendiri dan merasa didengarkan gitu. Awal mulanya itu, sampai kemudian kalau sekarang mah kan teman-teman pendamping di mana-mana kan banyak gitu. Zaman aku nggak banyak. Di 2009 tuh masih sangat sedikit orang yang mendampingi orang dengan HIV. Gitu. Jadi pada saat aku sudah merasa jauh lebih baik gitu ya, aku bekerja waktu itu di lapangan juga dulu ya. Dari situlah kemudian aku ngerasa kayaknya gua harus apa adanya gitu, nggak pura-pura. Kenapa? Saat mau mendampingi orang lain, kalau kita nggak bisa jadi role model yang baik, terus kita pura-pura, bagaimana kita bisa membantu orang gitu? Maksudnya bagaimana juga kemudian teman-teman Oda bisa punya panutan, punya contoh gitu. Awal mulanya karena pengen cerita sama karena akhirnya kerja buat teman-teman, mendampingi teman-teman. Tapi makin kesini aku merasa itu malah jadi benefit. Karena saat kita menjadi apa adanya,
kita kan jadi tidak menstigma diri sendiri. Disitulah orang jadi mikir, ada ngapain saya menstigma si Ayu teh nggak kenapa-napa, nggak jelek ya kan, nggak sakit-sakitan, cengar-cengir wae gitu, terus kerjaannya banyak, berarti kan dia tidak berbahaya buat saya gitu. Jadi aku aku kayak aku nggak peduli orang ngomong apa soal aku, yang penting aku fokus untuk memperbaiki diri, dan itu yang saat ku tampilkan dan apa yang ku tunjukkan sama orang lain ya itu bener-bener aku gitu. Aku nggak pura-pura orangnya, dan itu kenapa agak kelihatan tampil ya, pede banget ya. Jadi udah termasuk blog segala macam ya semua aku branding. Siapa sih teh orang pertama yang teteh kasih tahu gitu? Orang tua, udah pasti orang tua. Pada saat sulit ya akhirnya mereka yang ya meskipun orang tua ya kan diomelin, dibetein, misalkan jadi overprotective, tapi mau nggak mau mereka orang pertama yang akhirnya memang menyelamatkan dan tidak menutup pintu. Itu yang paling penting sih. Jadi masih diterimanya, boleh tinggal di rumah orang tua lagi, masih boleh minta makan pas belum punya duit gitu, masih bisa numpang jagain anak, ya aku cari uang dulu gitu. Jadi orang tua yang pertama. Oh, berarti pas waktu itu teteh udah punya anak? Sudah punya anak. anak. Oke. Terus ke suami gimana teh? Sama juga? Kalau aku ini dulu dulu itu suami pertama kebetulan sudah meninggal. Jadi pada saat kita tahu kondisi suami itu, kondisinya sangat mengenaskan gitulah ya. Udah masuk fase AIDS, sudah jelek banget secara kesehatan, secara medis tuh dia kondisinya udah drop pisan dan tidak bertahan lama. Jadi sekitar 5 hari setelah kita tahu diagnosa HIV ya dia meninggal gitu. Jadi ya habis itu kita bukan harus segera move on ya, mau nggak mau jadi kudu move on, karena kan hidup mah jalan terus nggak nungguin kita gitu. Nah di 2014 saya bertemu jodohnya tahun 2012, bertemu jodoh, terus kemudian 2014 saya menikah dengan orang ini, dan ya disitulah hidup barunya dimulai ya. Saya cari jodohnya di sini, di Rumah Cemara. Cari jodoh di Rumah Cemara ya. Kalau saya di aplikasi swipe right. Saya juga di aplikasi waktu itu, kenalan sama Kang Feby itu di Twitter. Kang Feby waktu itu jadi seperti sports manajemennya Rumah Cemara kan waktu itu. Ketemu sama Feby di Rumah Cemara dan cinta bersemi di Geger Kalong gitu. Cie. Nanti ada itu ya, sering gitu ya. Jadi kalau mau nyari jodoh datang ke Rumah Cemara. Enggak gitu. Insya Allah ya. Gitu. Jadi menikah lagi tahun 2014 gitu sama Kang Feby, dan alhamdulillah sampai hari ini happy, bahagia, sentosa, ya komunikasi jalan layaknya suami istri ya. Gitu, meskipun Feby bukan orang dengan HIV gitu. Jadi jadi it's blessing sih menurutku. Gitu. Teteh kan positifnya tahun 2009. 12 tahun lalu. Nah, kenapa sih Teteh harus tes HIV gitu? Apakah sebelumnya Teteh ngerasa pilek wae, misalkan kayaknya dari awak wae gitu, atau kenapa? Jadi awal mau tes HIV sebenarnya mau nggak mau karena si almarhum suami tadi. Karena almarhum suaminya sakit. Betul, almarhum suami sakit. Terus SOP-nya rumah sakit kan kalau misalkan ada yang positif, pasangannya wajib periksa. Karena saya istri, jadi mau nggak mau cek gitu. Jadi kalau ditanya ada sakit-sakit waktu itu sebenarnya saya nggak ada sakit-sakit sih, cuman emang kurus gitu, gitu, tapi nggak benar-benar merasakan sakit seperti almarhum waktu itu gitu. Jadi kenapa tes, mau nggak mau gitu, karena awalnya prosedur betul, dari rumah karena sakit, prosedur kesehatan seperti itu. Berarti anak Teteh juga ikut dites juga? Ya betul. Jadi kalau anak
sama masuk SOP juga. Jadi karena hasilku keluar, jadi kan anak nggak akan ketularan HIV kalau ibunya negatif. Kalau ibunya sehat, anak nggak akan kena HIV. Nah, karena waktu itu aku positif, jadi anak akhirnya harus diperiksa juga, dan anakku juga positif, gitu. Dan tapi sampai hari ini ya kita semua begini, Sehat. gitu, sehat, kece, ya kan, happy, gitu. Yang dipikirin bukan cuma minum obat tiap hari, tapi ada banyak hal lain yang bisa kita kerjain. Anakku sekarang udah Maret ini usianya 14 tahun, tanggal 7 ini dia ulang tahun. Wow. Dia cita-citanya pemain bola. Jadi aku Laki-laki. perempuan. Oh. Dia anak perempuan yang bermain bola. Widih. Iya. Yang Ini karena tengket corona. orang main bola bareng. Betul gitu. Tadinya udah rencana pas masuk SMP pengen gabung sama DKRJ Female. Corona. Dulu ikut ke futsal cowok waktu SD gitu, klub-klub futsal cowok. Tapi pas udah masuk SMP sepertinya gabung sama cewek aja gitu, supaya fokus kan. Corona jadi nggak jadi latihan gitu. Jadi udah setahun nendang-nendang bola di tembok rumah aja sampai coklat ya kan gitu. Jadi anakku positif tapi hidupnya sangat sehat dan rutin terapi ARV gitu. Jadi kita semua ngikutin SOP kesehatan ya, penanganan HIV, dan ya we accept the fact ya kalau memang akhirnya memang kita menjalani hidup baru dengan HIV gitu. Oke. Teteh pas waktu anak teteh misalkan tertular juga ya. Nah, gimana sih ngasih pengertian ke anaknya, kan waktu itu masih kecil meren ya? Iya. Waktu itu masih 2 tahun. Waktu masih 2 tahun nggak dikasih pengertian apa-apa. Pokoknya kalau waktu masih balita 2-5 tahun itu aku tidak berusaha menjelaskan informasi apapun yang dia tidak mengerti. Jadi 2-3 tahun teh. Iya, balita lah, 2-5 itu ya, sampai 5 tahun ya kan. Yang perlu dia rasakan adalah anak umur segitu kan taunya happy, kemudian dikasih kesempatan untuk bermain, kemudian didengarkan gitu ya, anak-anak umur segitu. Jadi ngasih obat tuh bukan nakut-nakutin gitu. Jadi nggak ada yang terlalu spesifik gitu kalau waktu kecil teh ngomongin soal HIV. Tapi semenjak dia masuk TK, kita kasih dia pengertian bahwa di tubuhmu itu ada ada virus yang menyerang kekebalan tubuh. Jadi kamu harus minum obat gitu seumur hidup. Sama aku juga gitu. Dan penjelasannya nggak seperti yang aku bahas kayak gini ya, tapi pakai gambar, pakai ngobrol gitu. Sama kemudian itu kebiasaan, aku punya kebiasaan ngobrol ya sama anak, menanyakan perasaan, apa yang dia suka, apa yang dia mau. Jadinya tapi ini nggak segampang aku cerita ke Silvi ya. Aku banyak baca buku parenting dan lain sebagainya, bagaimana sih kalau memperlakukan anak teh, apalagi anak-anak yang memang punya kebutuhan khusus akan pengobatan medis gitu. Nah, mulai ngomongin HIV itu sebenarnya dari mulai dia udah bisa baca tulis, dan aku mah kan naro KIE gitu ya, aya poster, aya buku bacaan, aya stiker, ya nggak apa-apa, dia mau baca segala macem. Pada saat kemudian, jadi kita punya aturan main di rumah, kalau misalkan dia kasih pertanyaan, saya wajib jawab, nggak boleh bohong. Kalau saya tidak siap atau saya tidak tahu, saya akan bilang gini, aku nggak tahu jawabannya, aku googling dulu ya, aku punya hutang sama kamu, gitu. Jadi aku nggak bilang nggak usah nanya-nanya gitu, masih kecil gitu, aku nggak pernah ngomong gitu. Atau aku bilang, pertanyaan kamu ini belum bisa aku jawab sekarang karena kamu masih terlalu kecil. Nanti kamu bingung. Nanti aku akan jawab saat kamu usianya 8 tahun atau saat kamu sudah lebih besar, aku bilang. Kenapa? Karena nanti kamu bingung ya, kayak gitu-gitulah. Nah, pada saat dia masuk usia 8 tahun, itu sebenarnya dia udah aware sama isu HIV, karena kan sering datang ke workshop, seminar, pertemuan KDS, ikut ibunya meeting-meeting, datang ke rumah sakit. Dia tuh udah kayak misalkan ada poster-poster gini nih, pengurangan dampak buruk narkoba, HIV adalah apa, dibaca dia, gitu. Kan dibaca kan. Dan itu jadi ingatan. Dan karena kita tidak pernah larang, dia merasa bahwa informasi ini adalah salah satu bagian dari kehidupannya dia gitu. Jadi itu udah diserap. Jadi itu nggak sulit lagi, termasuk bagaimana
ibu saya teh temennya bentuknya macam-macam nih latar belakangnya gitu. Ada yang tatoan sebadan-badan tapi baik teman-temannya gitu ya kan, image orang tatoan kan jelek, tapi anak saya nggak kearahin sana. Terus ada teman-teman apa ya, waria misalkan, atau ada teman-teman yang LGBT misalkan, itu saya arahinnya ke hal-hal yang positif supaya dia juga melihat bahwa dunia ini bukan cuma sekedar soal kita berdua gitu. Nah sehingga pada saat mulai masuk ke isu HIV, mau cerita gitu ya, itu nggak sulit. Kenapa? Karena itu kan udah masuk nih semua sama dia. Di usia 8 tahun tadinya aku udah mau ancang-ancang pengen cerita sama dia duluan yang nanya sama aku. Mi aku mau tanya gitu kan, kita suka rebah-rebahan gitu, suka ngobrol di kamar gitu ya. Dia nanya, aku pengen nanya, jadi nama virus yang selama ini kamu omongin itu tuh namanya HIV. Iya, aku bilang. Udah ngeh duluan kan gitu itu ya, pertanyaan ya tidak kan? Iya. Aku jawabnya apa? Iya kan? Iya, oke. Berarti Abi dulu meninggal karena HIV itu? Aku jawab lagi, iya. Berarti karena kamu sekarang minum obat, kamu juga HIV. Dan aku juga HIV, iya. Terus dia cuma ngomong gini, oh dari dulu kayak aku penasaran namanya apa. Sudah, selesai, tapi tidak selesai sampai sana. Karena dari sana aku harus mulai kasih penguatan kepada anak ini, karena akan dia semakin besar dan dia akan kembali ke masyarakat kan, sekolah. Pada saat di sekolah kan nggak ada ibunya nggak duduk di sebelahnya, nongkrongin dia 24 jam gitu. Disitulah kita harus ngasih tahu sama dia bahwa di luar sana ada yang namanya stigma diskriminasi. Sebelum itu terjadi padamu, kamu harus tahu bahwa ada hal-hal yang bisa kamu ceritakan kepada orang lain, ada yang tidak. Jadi kalau kita mau bersikap dan bertingkah laku di sekolah, di teman sepergaulan, terus kita mau curhat sama teman, kita lihat dulu nih konteksnya. Perlu nggak aku cerita soal HIV ini pada orang lain? Perlu nggak aku misalkan cerita kalau aku pakai sepatu baru misalkan, bisi teman saya jealous gitu kan, cemburu misalkan, daripada orang jadi kumaha sama aku teh gitu. Nah di sana dia kemudian menyimpulkan, dia ngomong sendiri, oh berarti aku nggak usah ngomong-ngomong ke orang ya kalau aku minum obat. Terus aku tanya, kenapa? Aku bilang, kenapa kamu merasa seperti itu gitu. Terus dia bilang, susah aku jawabnya katanya. Mungkin karena teman sebayanya belum tentu paham tentang itu ya. Dan yang ada di pikirannya dia sesederhana itu. Pada saat saya tanya, kenapa kamu merasa kamu tidak perlu menceritakan kepada orang lain? Karena jawabnya susah. Aku tuh nggak bisa jelasin kayak kamu. Oke, aku bilang, kalau kamu memutuskan untuk tidak mau cerita. Terus aku bilang lagi, tapi nanti kalau kamu sudah dewasa, sudah remaja, kamu merasa ada teman yang klop gitu untuk jadi teman curhat kamu dan kamu mau cerita, mungkin bisa kita lakukan. Tapi nanti kita observe dulu, kita lihat bagaimana cara ngomongnya sama dia supaya gak geger gitu, nanti jadi kumaha orang tuanya dan segala macem gitu kan. Namanya anak-anak kan, kita, maksudnya anak kita didik sebegitu paham cara berkomunikasi sama orang lain, anak lain belum tentu gitu. Jadi aku bilang sama dia, suatu hari kalau kamu mau open status gitu sama orang, sok wae tenan naon, tapi itu lihat dulu konteksnya, lihat orangnya, cara menyampaikannya, dan konsultasikan selalu sama orang tua. Kamu best friend kamu pertama kali ya orang tua. Buat aku gitu. Jadi so far menyenangkan, tapi susah-susah gampang jadi orang tua dari anak yang hidup dengan HIV ya. Maksudnya anak yang gak HIV juga jadi orang tua susah banget ya Silpi ya. Tapi buat aku sih kayak punya anak tuh kayak sekolah seumur hidup lah, belajar terus gitu. So sweet. Gitu, jadi ya gitu deh. Aduh, aku di in frame benerin rambut gak apa ya. Sisir. Belum apa-apa. Sisir. Gitu. Mau touch up sekalian deh. Enggak. Gitu. Boleh diminum ya? Boleh. Ini bukan, ini kan aksesoris kan? Ada airnya ada. Gitu Silvi. Kalau Teteh untuk jaga kesehatan suka olahraga ke sih Teh? Nah, sebelum corona, aku rutin Zumba. Oke. Jadi aku itu bukan
orang yang suka olahraga statis ya, yoga, pilates. Wah, aku bisa tidur. Gitu aku tidur. Jangan. Jadi aku harus ramean, berisik, jojogedan tuh aku teh. Jadi zumba. Nah, pas corona kan zumbanya penuh ya. Jadi biasanya tempat zumba aku sekarang udah ngurangin sih. Jadi zumbanya paling seminggu sekali sama sepeda. Dulu di Jakarta aku dikomporin sama almarhum Ginan. Ayo, kamu teh Oda meneng-meneng wae gitu kalau kata orang Jawa. Meneng-meneng teh naon sih? Diem-diem aja gitu. Diem-diem aja. Maksudnya olahraga, bergerak kamu teh. Terus aku bilang, emang boleh nos olahraga teh kita gitu. Ya boleh lah gitu. Terus nggak lama dia jalan dari Bandung ke Jakarta kan. Iya gitu. Dari situ aku mulai berolahraga sebenarnya gara-gara dikomporin Ginan. Akhirnya dulu kan ikut main bola juga di Jakarta sama teman-teman Oda perempuan. Kita bikin tim juga gitu. Supaya waktu itu kalau bikin yang sama Teh Eli bukan sih? Bukan, di Jakarta ada timnya. Jadi tim Jakarta, tim Bandung, tim Banten, ada dulu tim Teteh putri. di tim aku di Bandung. Jakarta. Dulu kan aku di Jakarta. Oke. Pindah ke Bandung teh baru setelah nikah sama Kak Kang Febi, Febi. betul. Gitu. Kalau di bola Teteh suka di posisi apa Teh? Aku di posisi yang pokoknya dikasih bola weh. Soalnya enaknya main bola tendang. Maju dikasih bola. Enggak, enaknya main bola tendang. Kamu teh setara, ngerti nggak? Kan aku nih kan waktu pembagian tinggi badan datangnya telat. Jadi pendek. Waktu sekolah main basket nggak pernah dipassing. Karena kependekan, jadi kayaknya didiskriminasi gitu. Akhirnya nggak mau main basket lagi, main sepak bola, futsal. Terus futsal posisi apa? Pokoknya kumaha nu kosong lah. Aku nggak ngerti aturan main sebenarnya. Cuman waktu itu olahraga ya bola cuman buat have fun aja. Pokoknya kalau dipassing, nendang, gol alhamdulillah, nggak gol ya minta maaf. Kayak bola udah gue. Bener. Seruduk gitu kan. Gitu. Tapi sekarang udah ya karena lapang juga banyak yang ditutup ya gitu. Jadi udah nggak pernah main lagi. Paling sepeda sekarang. Sepeda sama zumba tadi. Sepedahan. Biar kayak orang-orang gitu eksis. Anjay. Padahal was. Tapi mau sepedaan gitu Teteh senengnya di kayak jalan raya atau kayak ke pegunungan kan sok daerah mana sih Dago Kalau gitu saya, kan kalau Sabtu Minggu sok banyak. Saya itu sepeda tujuan akhirnya adalah sarapan. Jadi menentukan rute teh mau makan di mana kita gitu. Tapi nyarinya yang rada jauh atau muter dulu baru berakhir di tempat sarapan. Ini beneran. Jadi abis itu goes lagi. Jadi kebakar kalorinya. Pulang gitu. rumah lapar makan lagi. Tapi biasanya ada target. Jadi awalnya cuma di tengah-tengah. Kemarin saya uji nyali naik ke atas sampai Bonbin. Ke atas deh. Sampai Bonbin. Taman Kebun Sari. Binatang, Taman Sari sampai atas. Astagfirullahaladzim ya Allah gitu istighfar. Aduh masih hidup gitu. Terus abis itu turun. Gitu. Ini mau menantang diri naik ke atas lagi tapi masih pelan-pelan gitu. Karena sepeda aku tuh bukan sepeda gunung. Jadi emang sepeda perempuan, sepeda yang gitu. Nukumbang gitu. Nukumbang gitu. Jadi depannya ada keranjang supaya pulang sepedaan bisa jajan. Belanja. Taruh di sayuran situ. oke. Iya bener. Gitu. Kalau di sepeda ikut komunitas juga Teh? Enggak, individu sepeda mah ya. aku nggak suka sepedahan rame-rame, berdua aja sama suami biar romantis. Anjay. Meskipun suaminya di belakang, kiri belok kanan belok kiri gitu doang, nggak ada romantisnya. Gitu. Enggak sih, nggak masuk komunitas soalnya udah banyak kayaknya komunitas-komunitasannya. Takutnya nanti jadi pressure. Kalau sepedahan kan udah fokusnya olahraga aja. Takutnya malah jadi kebanyakan jajan kalau masuk komunitas. Wah ini teh lampunya bagus katanya gitu, ntar helmnya ganti gitu. Nyanya. Jadi nggak olahraga, Malah jadi renovasi itu. Jadi mikirin penampilan, bahaya. Jadi kuatkan hati, iman, dan sepedanya yang benar dulu aja baru masuk komunitas. Penting muter. Yang penting Maju. rodanya muter. Gitu Silvi. Kalau di ini Teh di organisasi kan Teteh di IPI ya. Selain di IPI Teteh aktif di mana lagi?
Kalau kumpul-kumpul teh yang bentuknya organisasi itu ada banyak sebenarnya. Kayak IPI sendiri bagian dari Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak. Jadi GKIA itu sebuah organisasi yang di dalamnya adalah orang-orang yang konsen sama isu ibu dan anak. Itu macam-macam, berbagai macam lembaga dan organisasi profesi individu. Terus selain GKIA, kita juga gabung sama ada forum pengada layanan penanganan kekerasan. Kenapa Teteh bisa, maksudnya kayak ke IPI bisa gabung sama IPI, terus ke GKIA bisa gabung sama GKIA? Karena nyari sesuai sama kebutuhan. Karena ada keperluan, kayak misalkan saya sebagai perempuan dengan HIV, rumah saya kan di IPI misalkan. Tapi sebagai perempuan dengan HIV, saya juga punya kebutuhan spesifik untuk melakukan advokasi di isu ibu dan anak, dan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Sehingga harus cari aliansi atau allies, orang yang nantinya support kita, mendukung kita. Akhirnya masuk ke Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak. Isu perempuan dengan HIV nggak lepas dari isu kekerasan. Jadi akhirnya kita merapat dengan teman-teman Forum Pengada Layanan Penanganan Kekerasan. Itu organisasi payung seluruh Indonesia. Apalagi ya, itu sih kalau yang berhubungan sama aktivisme ya dan isu-isu sosial. Tapi di luar itu gabung juga sama organisasi-organisasi kumpulan-kumpulan lain ya. Kayak di Bandung aku ikut namanya CS Writers Club. Apa itu teh? Klub nulis. Klub nulis CS Writers Club teh klub nulis CS teman-teman CS. Gitu. CS teh enggak ada singkatannya. CS Batur. CS Writers Club. Kita nulis sekarang online tiap hari Kamis. Nulis aja memang. Nulis online. Nulis iya lewat kita WA, ada temanya, terus kemudian nanti ya kita nulis sebebas mungkin gitu, tidak ada judgement, nggak dikritik titik komanya salah, pilihan katanya salah gitu. Nanti udah nulis direkam supaya kan ada esensi dibacakan biasanya. Karena kalau nggak corona ini pertemuan langsung gitu. Jadi ada CS Writers Club, nulis tiap Kamis. Lalu kemudian satu lagi kumpulan-kumpulan itu saya bukan ikut ya. Di Bandung itu aku membangun sebuah ruang belajar untuk ragam gender dan seksualitas, namanya Panggung Minoritas. Jadi ini udah mau masuk tahun ketiga si Panggung Minoritas ini, tapi itu fungsinya ruang belajar saja. Jadi kita ngomongin soal banyak hal yang irisannya sama tadi ragam gender dan seksualitas. Jadi kalau ditanya kelompok banyak. Saya senang banget berkelompok, jadi dimana kemudian bisa memberikan manfaat, kemudian saya juga bisa berkontribusi buat kelompok tersebut, ya bergabung gitu. Jadi banyak ya. Mudah-mudahan Silvi tidak pusing ya. Atur waktuna kumaha ya Teteh? Atur waktuna pakai Google Calendar. Aslina. Makanya waktu Kang Tri ngajak ke sini, teh kapan bisa ka dia teh ngeliat kalender heula. Tah, siga kieu kalenderku. Kalau teman-teman bisa melihat ya. Jadi semua harus ditulis. Ada alarmnya, termasuk ngambil ARV. Kan sekarang mah di RSHS kudu daftar online. Oke. Jadi tadi alarmnya bunyi pagi-pagi, daftar online, karena baru bisa berlaku 2 hari kemudian. Baik, sampai daftar online rumah sakit aja saya masukin kalender, nyuci baju saya masukin kalender. Beneran, karena kalau enggak saya nggak punya waktu buat melakukan itu kan gitu. Belanja ke pasar saya masukin kalender. Kalau enggak nanti perang dunia sama anak, karena akhirnya nggak punya waktu buat anak gitu. Kayak kemarin Minggu pergi sama anak keluar cari makan, terus kurilingan sebentar, supaya hidup kan harus seimbang ya. Nggak bisa egois, kita cuman ngurusin keluarga aja atau ngurusin diri sendiri aja atau ngurusin masyarakat aja gitu. Susah, capek, tapi seneng kumahnya. Itu kan tadi Teteh ngambil ARV di alarm ya. Emang si ARV itu habisnya berapa kali kan kita dikasih obat sebulan, 30 hari. Jadi sebelum obat habis ya udah harus ngambil ke rumah sakit lagi kan. Gitu. Bayar nggak sih teh itu? Gratis gitu. ARV kan gratis, disubsidi sama pemerintah gitu. Jadi kita datang ke rumah sakit cuma tinggal konsul terus ambil obat.
yang dibayarkan hanya administrasi rumah sakit aja gitu. Tapi si obatnya karena memang masuk ke dalam program subsidinya pemerintah ya gratis gitu. Jadi ya bahkan ngambil obat harus dijadwalkan, tes darah harus dijadwalkan, sehingga ya mungkin itu ya aku bisa berkegiatan segitu banyak karena dijadwal semua gitu. Oh, gratis ya. Berarti kalau misalkan ya ada yang positif terus kayak ke klinik nih saya positif mau minta obat gitu. Apa Ya, gimana kan sih prosedurnya? jadi kalau HIV itu secara sistematis saat kita datang tes hasilnya positif itu nanti langsung dirujuk untuk akses pengobatan gitu. Udah otomatis di tempat itu. Kan obatnya tidak bisa dibeli di tempat lain, tidak diperjualbelikan. Tapi sebenarnya ada yang jual gitu. Kayak di Enggak, kan obat program. Kalau obat program sama negara dibeli, kemudian di drop di rumah sakit rujukan ya, di situ kita bisa akses obatnya. Gitu. Jadi ya semua orang yang positif udah pasti langsung dapat akses ARV gratis di rumah sakit tempat dia periksa. Kalau kayak kasus saya dari Fatmawati dulu di Jakarta pindah ke Bandung ya bawa surat gitu. Habis itu pindah ke Bandung gitu. Jadi sebenarnya semuanya udah ada sistematisasi gitu. mun stokna habis kumaha teh? Nggak mungkin karena kan diatur oleh negara seharusnya. Berarti belum pernah. Sering gitu, tapi jangan ngomongin stok habis, nanti jadinya kita jelek-jelekin negara karena masalahnya negara loba. pernah stok habis, pernah negara pernah sampai di krisis itu, dan Bandung salah satu kota yang cukup terdampak berkaitan sama kekosongan ARV ya, karena isunya nasional ya, bukan cuman Bandung aja gitu, Bandung juga pernah terdampak gitu. Oke. Seperti itu Silvi. Teteh pernah nggak dapat stigma dari orang-orang gitu sebelum teteh seterbuka sekarang? Pernah banget. Stigma itu kan bentuknya macam-macam ya. Ada stigma yang terang-terangan gitu ya. Kamu dapat penolakan atau kamu dapat tindakan buruk. Ada stigma yang bentuknya hanya bisa dirasakan gitu, nggak ada tindakan langsung tapi kamu tahu nih ada orang yang nggak suka sama kamu gitu. Tentunya pernah. Kalau dulu aku pernah sampai di sebenarnya bukan dipecat ya, tapi aku jadi dulu waktu awal-awal aku baru tahu status, aku pernah kerja di Jakarta di salah satu sekolah musik cukup ternama. Jadi frontliner lah di depan ngurusin admin gitu, ngurusin murid dan segala macam. Tapi karena aku tinggal di kota kecil, dulu teh Jakarta Selatan, sekarang jadi Tangerang Selatan ya. Di tempat itu obrolan sebuah isu tuh cepat merebak gitu, dan cerita tentang suamiku meninggal dan lain sebagainya. Kan orang-orang yang les di situ kan pasti tinggalnya berdekatan gitu, dan kebetulan tinggal di komplek rumahku ada salah satu keluarga yang ya satu komplek gitu, satu area gitu ya. Terus dia murid juga di sana gitu. Orang tuanya mungkin kayaknya cerita sama manajemen gitu bahwa ini kayaknya yang kerja di sini tetangga saya, terus kayaknya mah HIV gitu. Nah terus akhirnya dia panggil sama manajemen. Saya nggak dipecat, tapi saya disuruh mengundurkan diri. Cenah saya berbahaya gitu. Tapi waktu itu saya nggak ya sedih ya, pasti sedih lah, masa nggak sedih kan. Di berarti dipecat secara tidak langsung gitu kan. Dibilang sedih apa nggak, sedih gitu. Tapi waktu itu saya merasa bahwa ini harus menjadi titik balik, bahwa kalau ada orang yang memperlakukan ini kepada saya harus nunjukin sama orang itu saya nggak takut. Jadi waktu itu saya terima keputusannya, saya pergi, saya mengundurkan diri. Terus sambil saya bilang suatu hari kita akan ketemu lagi dan saya akan menjadi orang yang jauh lebih baik gitu. Dan you will regret
kamu akan menyesal karena telah melakukan ini pada saya. Anjay. Saya bilang gitu. Terus berapa tahun lalu ya? 4 tahun lalu saya ketemu sama si manajemen. Jadi mereka lagi liburan ceritanya ke Bandung. Lagi liburan. Nah, salah satu tenaga pengajar yang mereka kan sahabat saya guru gitar ceritanya. Kita lagi di Bandung nih gitu. Ketemuan yuk gitu. Terus aku bilang ketemu sama siapa? Ini semua anak-anak kantor gitu ya. Saya kan nggak boleh menyebutkan ini merek ya gitu, nanti aku disomasi. Terus UITE gitu ya. Terus udah gitu saya datang, mereka nginep di sebuah villa, saya bawain kopi. Saya bawain kopi banyak, saya datang, saya, anak saya, suami saya kasih kopi. Terus ya kelihatan lah, meskipun mereka nggak ngomong apa-apa gitu, orang-orang yang mencat saya itu ya gesturnya kelihatan gitu, apa tingkah lakunya, terus kemudian gerak tubuhnya, bahwa mereka antara kayak wah si Ayu gitu sekarang udah punya warung kopi, sudah menikah lagi, hidupnya sudah jauh lebih baik, terus dia sehat, menigelis, kece gitu ya. Saya nggak perlu gimana, kita nggak perlu merendahkan orang lain untuk membuktikan bahwa kita bisa gitu. Dan waktu itu aku dengan hati yang kuat, langkah yang tegap, kalau memang ini yang harus aku terima ya aku cabut. Tapi aku akan buktikan sama orang-orang yang pernah merendahkanku dan menolakku, ya aku akan balik lagi dan kita akan ketemu. Lo akan lihat bahwa gue lebih kuat dari sekarang gitu. Dan itu terbukti. Itu jadi kayak dipecut, ngerti nggak sih? Kita digituin sama orang kan bete kan. Berarti gue harus menggapai lebih gitu dari apa yang udah ada dan memperbaiki diri gitu. Tidak selalu untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa ya kita nih layak untuk dihormatin, enggak, tapi paling nggak lakuin buat dirimu sendiri. Iya. Itu yang kemudian aku lakuin. Aku harus bahagiain diriku sendiri. Kenapa? Karena ada anakku yang butuh aku. Aku harus bahagiakan diriku sendiri. Kenapa? Karena ya I deserve it gitu. Aku layak untuk bahagia gitu. Jadi aku udah nggak mau denger omongan orang lagi habis itu. Dan kerjaan kan ada banyak ya. Di dunia ini tuh ada banyak bentuk kerjaan, bukan cuman itu gitu. Jadi memang itu mungkin bukan rezekiku. Mungkin rezekiku cuma dikasih waktu itu sekitar 8 bulan di sana, dan alhamdulillah aku berterima kasih sama mereka karena mereka menjadi penolongku di saatku sulit. Tapi memang pada saatnya aku sudah nggak sama mereka, berarti memang kita udah bukan jodoh. Ikhlas aja gitu. Dan masih suka sebel sih kalau ingat gitu, cuman ya udahlah gitu. Itu akan selalu jadi memori yang menyenangkan dan akan selalu jadi pecut buat aku bahwa tuh kan, orang dulu menstigma dan mendiskriminasi lo karena lo nggak punya power dan kekuatan dan kemampuan untuk bernegosiasi. Karena kan kita nggak bisa nunjukin apa-apa gitu waktu itu. Tapi sekarang ya aku udah nggak peduli sih orang mau ngomong apa. Tapi sebenarnya teh kalau misalkan kerja nih ya, terus tiba-tiba ya itu disuruh mundur atau misalkan dipecat lah gitu karena status itu, sebenarnya kita bisa ini nggak sih kayak apa? Kudu lapor kasaha gitu. Boleh, sebenarnya boleh. Jadi kalau zaman aku dulu mungkin belum ada ya. Sekarang itu kalau aku tidak salah Kementerian Tenaga Kerja itu punya aturan bahwa HIV tidak boleh dijadikan alasan untuk menerima pegawai, maksudnya penerimaan pegawai atau kemudian meneruskan kontrak. Tuh, jadi nggak boleh tiba-tiba di screening sudah HIV terus dipecat, atau kemudian nanti pas mau masuk ditanya dulu HIV atau enggak. Itu sebenarnya nggak boleh. Ada aturan hukumnya. Sehingga kalau kamu berani, kalau kamu positif, kamu berani, kamu mau lapor polisi, ngegugat si kantor, boleh sebenarnya. Tapi kan nggak banyak yang berani melakukan itu. Termasuk aku juga dulu mungkin gak berani. Karena dulu kan aku gak punya kapasitasku apa sih dulu gitu. Aku belum kenal dunia aktivisme, aku belum paham hukum, aku jauh pisan dari literasi. Aku bener-bener masih brand new Oda gitu, masih Oda yang baru meletak, terus punya kerjaan di diskriminasi, terus aku harus kemana, ya udah pasrah nerima. Tapi kalau misalkan dulu aturan mainnya udah ada, bisa aja mungkin aku gugat gitu. Tapi dulu belum ada. Tapi sekarang kalau memang Odanya mau siap, karena dia harus open ke publik untuk kemudian lapor bahwa saya mendapatkan pelanggaran gitu. Karena memecat orang tuh nggak segampang itu sebenarnya gitu. Kalau di dunia tenaga kerja harusnya ada aturan mainnya gitu. Nah sebenarnya ada aturannya gitu. Cuman kumaha balik ke orangnya lagi gitu. Dia siap nggak, dia mau nggak.
Kalau aku waktu itu karena nggak tahu ya gitu, jadi ya udahlah gitu. pasrah we nya neangan deui Gitu. buka warung kopi hayu ka Pokoknya- veteran Itulah pokoknya. Tuh, jadi jangan ya, kalau aku sih nggak mau kalah sama keadaan yang waktu itu aku merasa dimiskinkan ya dengan situasi itu. Tapi ya kalau kita nggak bisa ngelawan ya mundur aja dulu, terus berpikir gitu, oke gue harus cari jalan keluar lain gitu. Tapi yang itu mah udah selesai gitu, aku nggak mau memperpanjang waktu itu. yang lainnya ada nggak teh? Kalau stigma lain paling waktu itu dari keluarga ya, karena kan Yang pas waktu pertama ke orang tua bilang itu. enggak, kalau orang tua sih nggak ada masalah. Keluarga lain, keluarga besar gitu, yaitu ada yang disebut namanya felt stigma yang dirasakan. Jadi aku ngerasa ada momen dimana keluarga besarku tuh canggung, kayak Lebaran biasanya kita ngariung bareng-bareng di ruang keluarga gitu ya, di rumah saudara. Ini teh mereka pada di sebelah sana, aku teh ditinggalin. Nah, aku teh nggak diajak ngobrol. Kalau dulu biasanya kalau aku agak jauh dipanggil, sini kamu teh ngapain di sana sendirian? Gitu, sini ngobrol. Ini enggak. Karena takut. Nggak di warung, nggak dipanggil, nggak ditawarin makan, nggak ditanyain kabar, nggak, sama sekali didiemin. Terus anak-anak kecil pada main gitu ya, anakku teh nggak diajak. Nggak, itu sih anaknya dipanggil tuh misalkan gitu, enggak. Itu pernah ada momen kayak gitu. Dan kumahanya sedih, gimana ya, nggak bisa ngomong karena kan keluarga. Kalau nanti kita marah-marah keluarga nanti rame gitu. Jadi yang bisa aku lakukan adalah buktikan aja sama mereka bahwa saya nggak minta makan sama kamu, saya nggak minta kamu untuk menghidupi saya, tapi justru saya bisa membalikkan keadaan dengan berjuang, bertahan, melawan, dan membuktikan bahwa saya bisa merawat anak saya, diri saya, bahkan saya bisa memberi kepada keluarga saya gitu. Dan di titik itu mereka akan malu, mereka akan berpikir tuh, pada saat saya mulai sering-sering datang ke conference ke luar negeri gitu, itu pada si Ayu ke Amerika gitu, ke Australia gitu, saya cuman giliran gua ke Amerika aja. Kemarin teh Mana oleh-oleh? Itu aja. nggak tahu sih ya kan, mungkin berharap, tapi maksudnya itu jadi satu titik di mana kemudian ya orang tuh kayak gitu. Dan kalau aku sebenarnya jadi pembelajaran, aku jangan jadi kayak mereka gitu, karena kan ya sejelek-jeleknya keluarga kita kan keluarga kita. Iya. Gitu. Tapi kan teh kan kadang ya, nih kalau misalkan saya ngobrol di luar sama teman-teman gitu, kebanyakan itu yang misalkan deket sama orang yang positif tuh takut tertular karena ngobrol deket gitu teh. Gitu. Boleh kasih tahu gak sih teh sebenarnya mah kan sebenarnya penularan HIV tuh nggak segampang itu kan ya. Iya. Boleh kasih tahu gak sih teh? Ya itu juga menarik ya. Kalau saya sebenarnya salah satu inspirasi saya buka warung kopi sebenarnya adalah Rumah Cemara. Rumah Cemara kan dulu punya program naon Kang, yang tarkam teh ya. Jadi main bola, Oda sama yang bukan Oda main bola, ntar udahannya iya. Tukeran kaos, terus tahu-tahu kita mereka testimoni. Bayangkan bagaimana aku berusaha untuk supaya environment lingkungan kedai kopiku aware bahwa yang punya teh Oda. Cik, berani nggak kamu teh minum dari gelas aku? Padahal mah kan yang minum, aku mau minum gelas sendiri di belakang. Ya kan? Datang lagi nggak? Dan ternyata terbukti gitu, aman-aman aja. Karena ya saya, suami saya nggak ada masalah gitu. Kita terbuka sekali untuk ngomongin konteks HIV. Dari sana kemudian kita bisa membuktikan bahwa tadi, kalau misalkan akhirnya teman-teman banyak yang bingung, sok ngopi di dia, bonusnya ngobrolin HIV gitu. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaannya Sylvie, pada akhirnya kita mulai ngasih tahu sama orang-orang lewat cara-cara sederhana tadi bahwa HIV tuh nggak kayak corona, nggak kayak TBC, nggak kayak batuk pilek yang mudah sekali menular gitu. HIV tuh harus pisan kulo nuwun, kalau orang Jawa permisi, punten mau nularin gitu. Beneran kudu, ya kan? Kalau kan penularannya ada 4 cara, ya kan? Misalkan dari jarum suntik, jarum suntik teh harus kayak pinjem atulah jarum suntik nah gitu. Atau
kan jarum suntik dari orang, ngerti nggak? Kalau jarum suntik sendiri berarti nggak kenapa-napa. Terus kalau hubungan seks kan harus ada 2 orang, harus ngomong. Gitu. Lain soal kalau misalkan mendapatkan kekerasan atau pelecehan seksual tuh lain soal, tuh harus ngomong. Terus kemudian misalkan kita dari orang tua ke anak gitu ya, lain soal kalau nggak tahu ya, itu juga kan harus, akhirnya kita harus sadar bahwa oh kalau saya lahirkan anak saya tapi saya nggak program, nanti anak saya tertular. Itu semuanya tuh harus ngomong. HIV tuh susah banget nularnya, termasuk hubungan seks. Terus apa sekarang yang paling susah juga meskipun bisa, yaitu misalkan transfusi darah atau transfusi transplantasi organ misalkan. Itu semua kan harus ngomong, harus ada prosedur, ada screening. Jadi susah banget, nggak kayak ya virus yang sedang ada di dunia ini gitu. Nah itu membuktikan juga bahwa HIV itu tidak mudah menular melalui kontak sosial. Gitu. Kita misalkan camping ke Lembang, 1 tenda, kamu tidur sebelah aku, ntar malam kamu kedinginan, aduh tiris, selimut teteh ayo di kaki, ambil gitu. Selimut bekas saya tenan naon, misalkan jaket kamu basah, pinjem jaket saya pinjemin tenan naon gitu. Yang bahaya itu keringet juga nggak apa-apa kan ya teh? Enggak ada masalah. Hanya ada 4 cairan tubuh yang bisa menularkan, darah, cairan mani, cairan vagina, dan air susu ibu, dan semuanya harus dari orang dengan HIV. Selain daripada itu, nyamaran butuh setruk-truk gitu. Berarti dari ludah juga enggak ya teh? Ada yang namanya disebut prinsip penularan, ESSE, exit, sufficient, survive, sama enter. Harus ada pintu masuk dan pintu keluar, exit dan enter, ya. Harus ada luka terbuka dari saya, harus ada luka terbuka dari kamu. Makanya penularannya kan semuanya pakai yang tadi itu yang disebutkan kan ya. Terus survive, virusnya harus bisa bertahan hidup gitu. Kalau di luar tubuh dia udah nggak bisa bertahan hidup. Si 4 cairan yang tadi aku sebutkan kalau udah di luar tubuh tuh mereka nggak bisa bertahan hidup HIV-nya. Harus sufisien, jumlahnya harus cukup. Nah selain 4 cairan tadi nggak akan bisa nularin. Keringetan, air mata, misalkan aku selfie terus aku bersandar, aku nangis gitu ya, air matanya kena kamu ya kan, tenan naon gitu ya. Tuh, kamu mah kudu beliin aku bakso aja supaya aku tapi gak kan cari mungkin oke nyate air mata di gitu. Iya maksudnya logika berpikirnya, dan air mata kena pipi kan pipinya nggak bolong gitu. Jadi kebanyakan orang yang memang kalau aku menggunakan kata lebay ya nggak juga gitu, karena mereka kan nggak ngerti. Jadi memang jangan menghakimi orang yang tidak paham, tapi juga jangan jadi orang yang bodoh-bodoh amat gitu. Baca gitu. Kalau ditanya orang yang paling gampang ketularan HIV, siapa? Orang yang nggak mau baca menurut saya. Bener nggak? Bener sih. Orang yang nggak mau baca, yang nggak mau aware, nggak mau jaga dirinya, yang ada itu mau urusan si Ayu gitu, bukan urusan aku gitu. Buat aku sih kayak gitu, semua orang bisa kena HIV. Jangan sok kuat gitu. Beneran, aku dulu zaman masih jadi ini jadi cerita kemana-mana ya. Aku zaman masih jadi pendamping sebaya, aku pernah mendampingi orang aslina macam-macam bentuk, maksudnya latar belakang. Aku nggak ngomong soal gender dan ragam orientasi seksual ya, aku bicara soal beneran latar belakang pekerjaan, agama, sama status sosial. Orang paling miskin secara materi yang pernah ku dampingi itu dia ibaratnya serabutan kerjanya. Dia bangun rumah itu pakai bedeng-bedeng di antara 2 bangunan. Jadi rumahnya tuh udah cuman segitu tuh, sekotaknya si Itong gitu cuman segitu. Dia bangun bedeng, tinggal sama ibunya yang mana pemulung, paling miskin. Yang paling kaya, orang yang paling kaya kena HIV yang pernah ku dampingi, dia punya kapal tanker, Silpi, yang membawa batu bara. Aku sampai asli, nah bapak tuh punya kapal tanker. Banyak banget dong duitnya gitu, kayak anjir gitu. Jadi kemiskinan berkontribusi bikin orang jadi lebih rentan kena HIV. Kekayaan tidak membatasi dan tidak membuat kamu jadi kayak kebal. Ternyata kaya dan pintar juga nggak bikin kamu nggak bisa kena HIV kan, tetap bisa kena gitu. Jadi menurut aku jadi orang jangan sok kuat gitu. Berkacanya ke diri sendiri dulu aja, baru ngelihat orang gitu. Nah itu kan yang jadi tantangan di Indonesia. Kalau belum jadi netizen bersabda teh belum. Pak Abdul.
Kalau lambena belum kemana-mana teh belum jadi. Nah itu kebiasaan jelek dan jangan ditiru sih sebenarnya. Gitu. Kalau di Bandung di mana sih tes HIV? Oh banyak banget ya. Banyak ya. Kayaknya Rumah Cemara punya informasinya ya. Aku sih nggak hafal ya. Cuman kayaknya hampir semua rumah sakit besar bisa tes HIV, termasuk rumah sakit swasta juga kayaknya bisa tes HIV. Bedanya kalau rumah sakit rumah sakit rujukan, kamu tes HIV-nya gratis karena reagennya disubsidi pemerintah. Kalau rumah sakit swasta ya bayar. Gitu, mayarnya sabaraha, beda-beda rumah sakit. Beda-beda ya. Gitu. Puskesmas juga udah ada kan? Iya, termasuk puskesmas, laboratorium swasta juga bisa. Jadi tes HIV itu bisa di mana-mana sebenarnya. Seru pisannya tehnya. Begitu. Jadi si HIV teh sebenarnya nggak bikin kamu jadi punya limitasi ya, batasan gitu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka selama nomor 1 nyehatin badan dulu. Gitu. Tapi kan yang positif tuh harus minum ARV-nya seumur hidup ya. Pernah nggak sih teteh atau anak teteh tuh kayak durang geus bosen ya minum obat dia gitu? Oh pasti, kan kita manusia. Terus gimana teh Bosen biar pasti. tetep Enak apalagi ya kan. Namanya obat, terus udah 12 tahun minum obat kan. Anakku 12 tahun, aku baru 11 tahun. Karena kan dulu itu ARV tidak langsung diberikan zaman dulu. Jadi karena ini obat program, jadi orang-orang yang minum ARV itu ditunggu sampai kondisinya lemah baru dikasih obat. Kalau sekarang namanya test and treat. Jadi tahu positif langsung dapat obat. Beda. Sekarang jauh lebih beruntung deh teman-teman. Nah, kalau dulu karena memang masih sulit kondisinya. Kalau ditanya bosan-bosan, kita harus ini sih menurutku memotivasi diri. Caranya macam-macam kan. Kalau pernah telat pernah. Dulu kan saya pernah gagal terapi. Jadi dulu waktu masih di Jakarta ada salah satu jenis obat yang aku minum itu bikin pusing, sehingga aku minum obatnya kumaha jam tidur. Sebenarnya nggak boleh kan, harus tepat waktu. Harus misalkan jam 9 terus malam. Nah karena tindakanku tersebut aku jadi resisten. Obatnya tidak lagi bekerja di dalam darah dan membuat virus kembali merajalela gitu. Nah pada saat aku resisten oh nggak enak pisan. Gimana sih orang udah sembuh, udah sehat, terus sakit deh gitu. Itu kan nggak enak. Nah di sanalah kemudian aku ganti obat, dan di situ aku melihat bahwa ini aku nggak bisa kayak gini nih gitu. Jadi kita harus memotivasi diri. Nomor 1 pertama reminder, pasang alarm ya kan. Makanya tadi kan Silvi udah lihat nih, aku bahkan nyuci baju aja pasang tulis di kalender. Hari ini nyuci baju, hari ini ganti spray, tuh aku tulis di kalender. Kalau jadwal ganti baju, hari ini warnanya kalau udah rada bau asem ganti gitu. Jadi bener-bener terjadwal, harus bikin alarm. Kalau bisa pakai ringtone yang menarik jadi pengingat, itu juga bisa jadi motivasi. Aku ringtone-nya ini Susu Murni Pangalengan remix. Cari dah. Susu Murni nasional, bukan Pangalengan, nasional. Terus kayak Coba. DJ gitu. Wah keren ya. Ntar cari ya. Susu barangkali Murni nanti, remix. Susu Murni nasional remix. Itu aku ringtone-nya itu. Jadi ketawa kan. Ambil joget dulu Nasi kudu susu murni. supaya rame, supaya nggak jenuh. Kalau cuma didit Nanti tahu bulat. cuman dimatiin, nanti kita ambil obatnya jenuh. Terus bisa juga nambah dengan misalkan beli kotak obat nu gemes-gemes, lucu-lucu. Iya. Nah kalau saya karena obatnya sekarang teh gede-gede, jadi saya senang beli pouch gitu. Jadi misalkan hari ini pouchnya bunga-bunga, besok unicorn, besok gotik gitu. Jadi aku teh punya pouch kotak obat buat naruh obat. Itu motivasi, jadi semangat. Sama kasih reward buat diri sendiri. Liburan gitu. Apa aja, reward kan hadiah buat diri sendiri kan beda-beda. Belanja. Kayak misalkan aku reward aku minggu ini aku akan
makan bakso Ciampelas. Enak banget kan tuh ya. Di sini ke situ. Yuk. Jadi Ayo, makan bakso gitu ya. Jadi reward. Atau kalau zamannya belum pandemi karena suka nonton, rewardku adalah nonton film. Kasih hadiah bahwa aku udah achievement. Aku bahkan kalau pacaran tuh suka anniversary. Ya. Kalau aku suka merayakan ARversary. ARVversary. Keren kan? Iya aja. Iya beneran. Jadi tiap ARVversary aku suka beli bikin nasi liwet gitu. Ya Allah, aku teh hari ini udah setahun minum obat. Nggak, asli nah. Aku udah sebulan, aku punya tanggal. Gitu. Aku teh jadi dibuat sehappy mungkinnya tetep bikin Kak. Iya, termasuk ngasih tahu sama orang rumah untuk ngingetin minum obat. Nah, karena jadi jadwal minum obat saya sama anak saya kan saya samain, jadi biar nggak lupa. Tuh, kebetulan suami saya bukan ODA, jadi dia nggak minum ARV, tapi suami saya hipertensi. Jadi si bapak etatnya juga minum obat hipertensi. Jadi sama, satu rumah minum obat, jadi saling mengingatkan. Jadi ya support system tuh penting gitu. Sampai kemudian ya apa ya, saya kadang-kadang kalau mau minum obat selfie lah, menyambung hidup. Gitu. Ya gitu kan. Atau ke rumah sakit misalkan foto obat selfie plus gitu. duit sagepok. Alhamdulillah ya kan. Jadi emang harus bisa memotivasi diri, karena kalau enggak kita mau minta tolong sama siapa gitu, sama orang lain kalau bukan diri kita sendiri. Masa aku minta disemangatin sama Silpi terus, sama Kang Tri misalkan, atau sama orang lain. Dan orang lain kan urusannya ada banyaknya gitu kan. Kita nggak bisa bergantung sama orang. Jadi pilihannya ada di kamu mau sehat atau enggak, kamu mau waras atau enggak, kamu mau hidup lebih lama enggak, ngelihat anak kamu bahagia, cita-cita kamu tercapai gitu ya, melakukan apapun yang kamu seneng gitu. Udah mati mah nggak usah dicari, udah nungguin gitu, sabar aja ntar dapat gilirannya. nggak mau buru-buru, kumaha we nantilah. Gitu. Aduh, rawe pisannya ngobrol gitu. Kalau senang rumpi gini. Segala diobrolin ya teh. Ya teh kan tanggal 8 Maret ini tuh kan Women International Day. Ada yang mau teteh sampaikan gak sih ke kita sama perempuan gitu? Agak maju teh biasa suaranya. Oke. Jadi kalau International Women's Day ini kan sebenarnya salah satu titik balik gitu. Harusnya pengingat bahwa isu perempuan ini masih jadi PR, khususnya di banyak negara termasuk Indonesia. Itu kenapa kemudian ada International Women's Day. Nah, aku merasa kenapa juga kita perlu untuk bukan selebrasi ya, boleh sih selebrasi ya, cuman jangan lupa bahwa memang situasi perempuan di Indonesia tuh masih sulit saat ini gitu, sehingga tanggal 8 jadi pengingat. Tapi jangan lupa juga tiap hari bahwa ada banyak perempuan yang memang harus sama-sama jadi bagian dari kehidupan kita, dan kita jaga sama-sama gitu. Termasuk kemudian tadi ada isu kekerasan seperti yang aku sudah mention, ada perempuan dengan HIV yang menjadi salah satu bagian dari kelompok perempuan di Indonesia gitu. Nah, yang perlu mungkin kalau misalkan spesifik untuk teman-teman perempuan dengan HIV, aku sebenarnya pengen banget bilang bahwa teman-teman perempuan dengan HIV harus pertama menyadari bahwa mereka juga berharga. Mereka punya arti, hidup mereka berarti. HIV tidak melimitasi hidup mereka, membatasi hidup mereka. Harusnya tidak ya. Kalau mereka sudah terapi ARV, bisa sehat, bisa kembali produktif, kembali ke masyarakat. Mereka bisa menjalani apapun yang mereka suka. Itu satu. Tapi tidak semudah seperti yang aku sampaikan, karena tiap perempuan tantangannya beda-beda. Ada di Indonesia saat ini sampai hari ini masih isu patriarki yang amat sangat membatasi ruang gerak perempuan. Kalau dibilang isu feminis mengatakan bahwa perempuan harus superior, salah. Itu feminisnya ngaco. Berarti justru feminisme itu pingin mengajak teman-teman perempuan dan laki-laki itu memang jadi equal, jadi setara, saling bantu. Kayak saya sama suami saya punya negara sendiri, itu presidennya
ini fleksibel gitu. Kadang saya jadi presiden, kadang dia jadi perdana menteri, kadang dia menteri keuangan, kadang saya jadi menteri pertahanan gitu, ganti-ganti aja gitu bareng-bareng. Siapa yang nyuci piring hari ini, semua harus nyuci piring. Gitu. Dan kan yang makan kamu, ngapain yang nyuci saya gitu. Masak karena saya suka masak, saya masak. Saya masak karena saya suka masak. Ya kan, bukan karena jadi kewajiban saya. Gitu. Kalau saya nggak mau masak, saya akan bilang hari ini saya nggak akan masak. Gitu. Oke, hari ini aku yang masak, kata anakku. Tapi aku hanya akan ngegorengin kalian semua nugget. Oke, gitu kan, itu equal ya kan. Hari ini yang nyuci baju suamiku, yang jemur anakku, yang lipat baju aku. Gitu. Nah itu yang kemudian masih sulit diterima oleh di Indonesia bahwa oleh orang-orang di Indonesia bahwa semestinya rumah tangga, keluarga itu equal, bareng-bareng, sehingga jangan sampai terjadi kekerasan. Sama menurutku perempuan juga harus menyadari bahwa itu ya, karena kita dari dulu tuh udah dikecilin ya, maksudnya perempuan tuh orang nomor 2, terus kemudian perempuan tuh nggak boleh ini itu. Karena kan ada norma sosial, ada norma di masyarakat, ada nilai-nilai agama yang kita nggak bisa, aku nggak bisa paksa orang yang punya nilai agamanya untuk keluar dari nilai agamanya, kita nggak boleh paksain. Tapi sayangnya memang nilai-nilai agama itu jadi sebenarnya melukai perempuan gitu. Dan aku sih percaya ya, aku sangat percaya bahwa dalam agamaku, aku kebetulan seorang muslim, Allah itu pengen kita semua hidup bahagia sesama manusia, juga termasuk di dalam keluarga. Jadi sebaik-baiknya rumah tangga itu rumah tangga yang saling menyayangi, harus take and give gitu, bukan semuanya harus manut sama suami. Kalau aku punya prinsip seperti itu, sehingga dalam rangka International Women's Day itu aku berharap bukan siapa akan jadi lebih menang gitu, enggak, bahwa di sana kita semua bisa duduk sama-sama melihat bahwa ada sebuah konteks yang selama ini tidak pernah disentuh, entah karena takut, entah karena apa gitu ya, apa karena tadi nilai dan norma tadi, bahwa perempuan juga tuh punya ruang yang setara gitu sama laki-laki, bahwa kita bisa kerjakan semua bareng-bareng, kita bisa bertukar peran gitu. Kalau secara secara tubuh kita punya fungsi masing-masing, saya setuju gitu ya. Tapi juga bukan menjadikan perempuan alat reproduksi gitu. Ada loh statement-statement yang menyebutkan bahwa ya perempuan itu tugasnya ya hamil dan melahirkan anak sebanyak-banyaknya. Oh gitu deh. Oh banyak. Tuh Silpi nanti kapan-kapan kalau tiba-tiba mendengar statement itu jangan kaget. Tapi kemudian di sanalah perempuan harus bisa stand up, bilang sama pasangannya, saya cuman mau anak 3. Kenapa? Karena ini tubuh saya, yang hamil saya, yang belendung saya, yang disoek saya, yang dijahit saya, kan bukan kamu. Ya kan, yang nyusuin nanti saya, sehingga boleh dong saya cuman membatasi anak 3. Banyak suami yang nggak mau anak saya kudu 16, ngalahin Atta Halilintar gitu ya. Tapi kemudian saat seseorang memilih untuk punya anak banyak, pastikan dia tahu sama pilihannya, bahwa itu keputusan bersama. Yuk kita punya anak 16, berarti kudu kerja yang benar, karena anaknya kudu dikasih makan bareng-bareng. Jadi bukan cuman karena suami bilang harus gitu. Kalau menurut saya tuh itu sebuah konteks yang harus diluruskan. Dan alhamdulillah aku baik-baik aja gitu, maksudnya dengan pasanganku gitu kan. Saya sudah 7 tahun menikah, 3 tahun pertama memutuskan perencanaan kehamilan, jadi memang diputusin nanti kita punya anak tahun ketiga setelah menikah. Disepakatin gitu. 3 tahun teh ngapain? Nyari duit, nyiapin tabungan buat lahiran teh duit, ngasih makan teh duit, beli susu duit, ya kan. Terus habis itu kesiapan mental jadi ibu. Oh kan? Iya, itu perlu pisannya tuhnya. Siapan mental jadi bapak, mampu nggak kita? Gitu, belajar lagi ya kan. Meskipun ternyata waktu itu Tuhan punya rencana lain sama aku, jadi anakku tidak selamat dan kemudian meninggal setelah 40 jam dilahirkan. Tapi kemudian kita membangun kesepakatan lagi. Oke, sekarang break dulu, istirahat, evaluasi, kira-kira kemarin salahnya apa?
kalau memang ternyata nggak ada salah, berarti memang Tuhan punya rencana lain. Sekarang mau program lagi nih, gitu, dan semuanya disepakatin bareng-bareng. Dan buat saya itu esensi dari equality tadi ya, kesetaraan di dalam rumah tangga antara laki-laki dan perempuan. Dan International Women's Day itu pada akhirnya jangan jadi cuman slogan dan selebrasi 8 Maret doang. Tanggal 9-nya tetap perempuan dapat kekerasan. Gitu. Tetap ada diskriminasi bahwa kalau perempuan dengan HIV pasti itu perempuan gak bener. Kan iya kamu bener, itu tuh sering gak pernah banget nanya kenapa kemudian si perempuan memutuskan untuk jadi pekerja seks. Kenapa perempuan itu memutuskan untuk menggunakan drugs? Kan kamu gak pernah nanya isu sosial apa yang menyebabkan dia sampai ke titik sana gitu. Kan kita gak boleh menghakimi orang lain. Kita tanya dulu, kunaon kamu teh gitu ya, ada yang bisa aku bantu gak gitu. Nah kenapa? Itu sih teh pertanyaan gitu. kunaon sih gitu. Iya, dan sebenarnya itu gak boleh ditanyain kalau kamu teh cuman pengen kepo. Iya. Kan ada orang yang kan aku nanya si eta teh gitu kan. Beda kan, kayak beda sama kayak kamu teh kenapa Silpi, ada yang bisa aku bantu nggak? Itu kan beda. Empati, simpati sama kepo teh lain. Nah kebanyakan orang cuman kepo. Jadi takutnya IWD teh cuman jadi slogan dan orang jadi melihatnya negatif karena orang menyangka bahwa perempuan pengen superior. Lain, kenapa isu laki-laki nggak diperbincangkan? Kan laki-laki mah udah punya tempat mana yang menolak laki-laki? Coba Silpi sebutkan. Tempat mana yang menolak laki-laki? Iya. Pemerintah mau jadi pemimpin itu laki-laki pasti diterima. Kalau perempuan ada teh tempat yang menolak laki-laki, WC perempuan. Ya lucu ya Sylvia. Kamu bisa ikut sit down komedi. Soalnya komedinya sambil duduk. Benar. Tempat yang tidak menerima laki-laki adalah toilet perempuan, yaitu. Jadi laki-laki balik lagi ya, dia sudah punya privilege sehingga ya dia selalu punya ruang, sedangkan perempuan itu, bayangkan, partai politik perempuan hanya untuk menggenapkan, harus ada 2/3 perempuan. Jadi maksudnya gimana? Nggak harus setengahnya atau gimana gitu kan? Harus, atau kemudian syarat penerimaan kerja, bayangkan, perempuan harus tinggi, langsing, iya ya kan, usianya, pendidikan lah, apa. Tapi untuk perempuan tuh kayak beneran cuman penampilan, otaknya nggak butuh-butuh banget, dan itu kan menyeramkan tuh. Terus misalkan dalam dunia olahraga sebagai contoh, misalkan yang nomor 1 kan laki-laki, ya kan. Kalau ada paling baru berapa mungkin 100 tahun ke belakang kalau kita lihat ya, dunia olahraga berapa tahunnya sih yang perempuan menjadi dominasi di panggung olahraga? Kan nggak banyak juga. Kemudian banyak aspek perempuan tuh karena memang sebaiknya di rumah itu kan yang. Tapi balik lagi, aku tidak menyalahkan orang-orang yang memang punya pilihan untuk jadi stay at home mom, jagain anak, tidak bekerja dan lain sebagainya, selama itu disepakati dengan pasangan. Harus berani ngobrol ya, ngomong ya, harus berani ngobrol. Dan bukan cuman istilahnya, kalau berani itu kan cenderung katanya terlalu kuat menurut aku, tapi memang segala sesuatu tuh harus dikomunikasikan dan disepakati. Itu kenapa pernikahan itu bukan cuman soal cinta dan seks gitu. Pernikahan itu lebih luas dari itu. Kamu punya partner dalam hidup kan, bisa kamu ajak diskusi, berantem, ngomongin apapun untuk ya itu partner kamu gitu, diskusiin sama dia gitu, ambil keputusan bareng-bareng. Itu kenapa nantinya meminimalisir konteks kekerasan itu harus mulai dari rumah sendiri gitu. Dan itu yang masih menjadi sulit karena ranahnya personal pisan, dibilang ikut campur urusan orang, itu kan yang sering kali muncul di lapangan gitu. Jadi aku tuh kalau ditanya jawabannya dari Sabang sampai Merauke panjang. Mudah-mudahan menjawab ya. Menjawab atuh teh. Gadis orientasi. Gitu Silvi. Okay. Teh Ayu, ada titipan pertanyaan? Udah cukup jelas. Mantep. Titipan nasi padang.
Cigana lapar tadi tadi. Iya bener ya. Cigana lapar. Enggak, tadi udah rencana pengen makan bakso abis ini. Oh iya Sama bener ya. si ini Golov, bukan Gojek tapi Golov. Apa tuh Golo? Ojek cinta. Oh, golaf. Ada lagi? Golaf. Golaf. Ada Golaf. gitu? Ojek. Istilah sendiri. Oh, Suami maksudnya Oh. suami Silvi. baru Abi dak buka di aplikasi. Ini downloadnya. Download dulu Golaf. Ya udah tuh Teteh hatur nuhun pisan. Sama-sama. Terima kasih banyak Terima sudah mau kasih datang juga. ke channelnya Indonesia Tanpa Stigma. Kita ngobrol Siap. panjang lebar. Ya, untuk teman-teman jangan lupa like, komen, sama subscribe. Anjay, subscribe. Naon kumaha ngomongna? Subscribe. Like, komen, sama subscribe. Nah. Like, komen, sama subscribe. Kumaha Om Prim? Like, komen, sama subscribe. Ya. Ya eta lah pokoknya namanya. Hatur nuhun pisan teh ayu Sami-sami, tong kapok Silvi. ke kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol hal yang lain. Siap. Dan jangan lupa kita hari ini ngebaso. dan sorenya datang ke tempat kopi di Jalan Veteran. Kopi apa teh? Cozy Coffee. Cozy Coffee. Jalan Ya, Veteran tur nomor nuhun. 2. Terima kasih Silvi. Indonesia Tanpa Stigma. Corona. Oh iya. Suka gemes aku. Atur nuhun. Sama-sama, terima kasih.